Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kamu dengarnya suaranya ya? Lemes ya? Shalom Bapak Ibu. Sungguh luar biasa kalau pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini. Sudah 1 minggu ya. Kemarin yang minggu kemarin datang, boleh angkat tangannya dong. Wah, banyak ya. Oke, kita pada malam hari ini berkumpul di tempat ini. Kita mau datang. Apa Bapak Ibu, coba saya tanya, untuk apa? Oh, untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Boleh tanya untuk apa Ci? Datang? Tempat sekolah doa, lama baik ya. Oke, tapi sebelum kita memulai firman kita, mendengarkan firman, kita mau bersama-sama di tempat ini untuk puji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Boleh dikasih colek diri kanannya, katakan, yuk kita memuji Tuhan. 5 orang ya, 5 orang. Yuk puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Firman Tuhan katakan, di dalam Tuhan kita semua adalah satu. Tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih, tidak ada hamba, tidak ada orang
Bapak Ibu. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus kita yang sungguh mencintai kita. Oleh karena itu pada malam hari ini kita mau datang kepadanya. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita, Raja kita satu-satunya. Sungguh Tuhan Yesus begitu baik, sampai Dia rela untuk mengorbankan nyawanya demi kita, dan Dia selalu menganggap kita sahabatnya. Oleh karena itu, mari kita datang kepadanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kalau pada hari ini kami ada, itu semua bukan karena kami, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan Engkau sendiri berkata, bersyukurlah senantiasa di dalam segala hal, karena kami tahu kasih setia-Mu selalu ada bagi kami. Tak dapat kami membalas hanya dengan mengucapkan syukur. Kami mau datang kepadamu. Kami mau bersyukur untuk apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sahabatku, hadir di setiap waktu, dalam suka dan
dia dibuatnya dalam hidup. Apapun yang kita alami, mungkin saat ini banyak pergumulan, banyak hal yang kita alami dan kita tidak baik-baik saja. Ataupun mungkin saat ini kita sedang mengalami hal yang baik di dalam hidup ini. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Apapun yang kita lakukan saat ini, mungkin saat ini juga kita ada di dalam kelemahan-kelemahan kita, keterikatan. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa segala pergumulan kami. Kami mau bawa segala beban-beban kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang selalu ada bersama kami.
yang selalu menyertai kamu. Engkau adalah roti yang hidup. Engkau adalah gembala kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini Kau sudah mengawal kami satu persatu. Kami bisa merasakan bahwa Engkau memeluk kami kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Peganglah selalu kepadanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Percayalah kepadaku. Aku akan selalu bersamamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kalau Engkau juga sudah mendatangkan anakmu yang terkasih Rama Bayu untuk menyampaikan firman. Biar Engkau saja yang berbicara ya Tuhan. Pakai Rama Bayu untuk menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah setiap apa yang akan ia katakan semuanya berasal daripada-Mu. Kami siap untuk membuka hati kami, membuka pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini, semua ucapan syukur ini kami panjatkan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu. Jesus. Saudara-saudari semuanya, selamat malam. Shalom Alaikum. Ke Laurentius selalu satu langkah untuk saya ya, karena saya ditafsirkan di sini oleh Pak George Mancanegara. Tentang apa saya datang, nyanyian pujian di awal itu soal hitam-hitam begitu ya. Apa enggak kondisinya kayak gitu sebenarnya? Enggak ya. Malam ini kita akan membahas satu ayat yang begitu pendek, tapi semoga saya bisa memberikan beberapa insight yang perlu untuk iman kita, yaitu dari Amsal 6 ayat yang ke-17. Jadi kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-16 sebagai pengantar, lalu nyambung kepada ayat yang ke-17 bersama-sama. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nanti ada beberapa ayat atau 3 ayat tepatnya dengan 3 pembicara, dan tergantung semua cakep-cakep, tapi tetap saya yang paling di antara ketiga-tiganya. Kita bahas mulai dari yang pertama, meskipun sebenarnya ini agak sangat jelas ya. Saya juga bingung saya harus bicara apa, karena mata sombong, lidah dusta, apalagi tangan membunuh orang yang tidak bersalah, tidak kurang jelas. Tapi semoga beberapa hal lebih memperjelas dan memberikan insight yang relatif baru untuk kita. Kita mulai dari mata sombong. Kalau kita membahas di dalam bahasa Ibrani yang merupakan bahasa asli dari kitab Amsal, mata yang sombong ini harafiah berbunyi pandangan yang sombong. Kira-kira bisa menafsirkannya, pandangan yang sombong itu kurang lebih seperti apa? Jadi ini sebenarnya sebuah gestur yang awalnya dari dalam. Jadi ini sebuah gestur yang awalnya dari dalam. Kalau melihat orang lain begini ini kan mungkin tidak terlalu sombong. Kurang lebih bisa membayangkan pandangan sombong itu seperti apa. Maka kalau kita membahas menurut bahasa aslinya, itu berarti sebenarnya memandang rendah pada pihak yang lain. Itu kurang lebih makna dari mata sombong. Pandangan yang sombong artinya memandang rendah pihak yang lain. Untuk menguraikannya, saya mencoba lompat pada perjanjian baru supaya ada terang dalam perjanjian baru, yaitu surat Roma. Kita baca surat Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah menganggap ini adalah
Kita ini manusia yang sejak lahir menjadi pusat dunia. Kadang-kadang ada orang yang belum selesai dengan anggapan itu. Kalau sebentar saya bahas dulu. Bayi itu kan merasa dirinya pusat dunia. Ya? Bayi itu merasa dirinya pusat dunia. Karena begitu dia, seluruh dunia datang kepadanya. Jadi bayi, makhluk kecil itu merasa dirinya adalah pusat dunia. Jadi kalau dia nangis, seluruh dunia datang. Kalau dia nangis, seluruh dunia melayani dirinya. Ini problem sebenarnya dalam perkembangan psikologi kita. Ini kalau ada psikolog boleh menyalahkan atau membetulkan saya. Tapi secara simpelnya adalah begitu kita makin gede kita belajar, ternyata makin tahu kita bukan pusat dunia. Dan dunia nggak berjalan menurut udah kamu mungkin belum. Maksudnya dunia nggak berjalan menurut maunya kamu. Karena memang pada waktu kecil dunia itu berjalan menurut maunya kita. Jadi ganti bapak. Nyusu gitu, mandi dan seterusnya. Jadi begitu saya awal seluruh dunia harus tahu seperti apa saya. Problemnya ada beberapa orang yang nggak selesai dengan itu, maka menganggap diri pandai itu sebenarnya bawaan lahir yang belum selesai dalam psikologi terkenal. Kira-kira simpelnya begitu. Tepatnya adalah spiritual sebenarnya, psikospiritual. Tidak murni psikologis, tapi ada hubungannya dengan yang namanya faktor kerohanian atau spiritual. Maka seringkali kita memang menganggap diri kita pandai dibanding orang lain. Kalau kita jujur mengakuinya loh. Kalau kita jujur mengakuinya, kita dalam hati itu menganggap diri kita lebih pandai daripada orang lain. Rama Bayu lebih pandai daripada pastor. Ini salahnya gitu ya. Rama Bayu lebih pandai daripada pastor Jiji dengan di minggu depan bicara dan lain sebagainya. Dalam berbagai hal kita merasa begitu. Dan ini godaan yang perlu kita tundukkan setiap waktu supaya kita menjadi lebih manusiawi dalam arti lebih seperti manusia yang dikehendaki Tuhan Yesus. Kita ini kan sebagai manusia Kristen kan imitatio Christi dalam bahasa Latin. Imitatio itu menjadi imitasinya Kristus. Nggak sama, kita KW-KW aja. Tapi kawin ini nggak jauh-jauh gitu, kira-kira gitu. Itu bahasa Latin yang dipakai dalam spiritualitas gereja Katolik bagus sekali. Imitatio Christi artinya menjadi imitasinya Kristus, menjadi KW-nya Kristus. Meskipun kita KW berapa, tapi jangan jauh-jauh amat kira-kira begitu. Dan godaannya selalu perlu kita tunjukkan. Paling nggak ada 3 godaan terkait dengan menganggap diri pandai. Kita ada beberapa hal yang kita bisa bahas, tapi saya bahas 3, terutama yang bagian yang sombong. Karena tema kita mata sombong. Pandangan sombong merendahkan orang lain. Pertama, godaan untuk menjadi sombong. Yang kedua, stagnan dalam hidup rohani maksudnya. Dan waham itu megalomania. Kita bahas yang pertama. Orang sombong itu karena punya sesuatu, tapi juga karena nggak punya sesuatu. Justru karena nggak punya sesuatu, yang penting sombong dulu gitu. Ada manusia begitu itu ada loh. Ada itu manusia begitu ada. Ada 2 hal. Kesombongan itu datang dari 2 hal. Yang pertama karena punya sesuatu, kamu nggak bisa nyanyi, saya bisa nyanyi gitu loh. Kamu nggak merdu, saya merdu. Kamu putih, saya hitam. Terus sombong dong, kan lebih hitam daripada kamu gitu kan. Kelebihan buat saya, kelebihan itu. Tapi yang kedua ada orang itu sombong karena nggak punya sesuatu. Pokoknya sombong gitu. Pernah lihat kan manusia-manusia begitu ya? Ada di mana-mana. Cuma kalau di Lorenzo berarti agak langka di sini ya. Tapi ada saya kira ya. Kalau di Purwakarta ada banyak. Tapi saya nggak akan bahas orang yang sombong karena nggak punya sesuatu. Saya mau bahas orang yang sombong karena punya sesuatu. Saya mau membandingkan dengan bangga. Dalam bahasa Inggris nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita punya kata sombong, kita punya kata bangga. Sombong dan bangga ini arahnya yang berbeda. Padahal sebenarnya energinya sama. Arahnya yang berbeda, padahal sebenarnya energinya sama. Energi yang pertama itu bangga, itu energinya ke dalam, namanya introspeksi. Intro itu bahasa Latin, speksi spektar bahasa Latin. Intro ke dalam, spektar melihat. Jadi introspeksi melihat ke dalam. Ini membuat kita arahnya ke dalam sehingga akan muncul bangga. Bangga nggak pernah keluar sebenarnya. Bangga selalu ke dalam karena bangga gerakannya introspeksi, melihat ke dalam, dan itu hasilnya syukur. Kalau kamu merasa bangga terhadap dirimu, itu hasilnya pasti bersyukur. Kalau hasilnya nggak bersyukur,
mungkin bukan bangga, mungkin sombong yang menyamar sebagai bangga. Karena sombong bisa menyamar sebagai bangga, justru karena energinya sama, hanya berbeda arahnya. Nanti perlahan kita akan lihat. Kita sekarang mulai lihat dulu, introspeksi melihat ke dalam, bangga hasilnya syukur. Melihatnya ke dalam itu apa sih? Aku pada masa lampau dan aku pada masa sekarang. Contohnya, saya nggak akan menunjuk orang, contohnya saya sendiri saja. Aku pada masa lampau, itu mukanya nggak karu-karuan, jelek banget loh. Sampai sekarang. Bulus itu tahu pasti. Ketika saya ditabiskan, itu muka saya tua banget, pasti benar-benar kerja berwaktu. Berat saya 98 kg. Sekarang 78, 20 kg masih kegedean. Tapi saya mengatakan, saya tidak memandang keluar, tapi saya memandang ke dalam diri saya sendiri. Saya yang sekarang memandang saya yang lampau dan lebih lampau dan lebih lampau dan lebih lampau. Lalu mengatakan saya yang dulu dan saya sekarang. Ternyata kalau ngaca beda. Dulu saya nggak senang bercermin. Dulu saya nggak senang bercermin. Beneran saya nggak bercermin. Karena kalau tiap kali bercermin saya lihat gorila, saudara. Tapi belakangan saya udah agak sering bercermin lihat itu. Oh, hitam sih, tapi nggak terlalu hitam amat sih. Ada cakap-cakapnya sedikit sebenarnya. Saya tidak membandingkan diri saya dengan siapapun, dengan Pastor Bokar, dengan Pastor Elvin, dengan Pastor Mama. Kembali ke level, aku yang lampau itu memandang dari sisi yang sekarang. Itu menimbulkan bangga karena introspeksi. Kalau saya tarik lebih jauh lagi, dulu itu nggak bisa bicara seperti ini. Ketika awal di seminari tahun 2000 saya masuk seminari, saya nggak bisa bicara. Tidak bisa bicara sama sekali. Tidak bisa bicara. Untuk di sini nggak ada yang tahu saya waktu masa di awal seminari tahun 2026 tahun yang lalu. Kalau saya gantikan perlahan-lahan, saya mulai latihan. Sekarang lumayan lah ya bisa bicara di depan begini tuh lumayan nggak gemeter. Dulu bahkan untuk melangkah ke depan tuh langkahnya begini loh. Menyampaikan kepiting begini terus begini saudara-saudari di sini lumayan ada yang pelanting atau kok siapa melihat di sini lumayan. Jadi introspeksi saya melihat ke dalam diri saya, bangga dengan diri saya sekarang, lalu bersyukur tanpa membandingkan dengan pihak mana. Yang saya bandingkan saya sekarang dengan saya pada masa lampau. Jadi pandangan saya adalah pandangan saya sekarang memandang saya yang lebih dulu beberapa tahun yang lampau itu. Tetapi energi yang sama saudara-saudari itu bisa energi yang sifatnya ekstro. Ini energinya sama sebenarnya. Energinya sama, tetapi arahnya berbeda, nanti hasilnya berbeda. Ekstro itu memandang X keluar, exit keluar, sementara melihat keluar. Kalau kemudian energi yang sama itu melihat keluar, hasilnya bisa berbeda. Karena kemudian bisa menimbulkan sombong dan merendahkan pihak lain, sebab yang dipandang itu pihak lain. Aku dan kau suka dengkok. Yang ketawa pasti tua ini. Karena ini iklan zaman dulu ya. Yang ketawa tua. Aku dan kau sudah dari dua orang sekarang nggak ngerti ini. Nah ibu ketawa tua ya bu ya. Aku dan kau suka dengkok. Pak Budi ketawa juga lah. Tandanya Pak Budi tidak mudah lagi gitu. Kembali ke laptop. Karena kemudian dilihat aku yang di sini dan melihat kamu. Saya langsung, kamu gendut, maaf, saya tidak berdiri di benda siapa gitu. Saya cakap, kamu jelek. Saya pintar nyanyi, kamu tidak. Saya pintar bicara, kamu tidak. Saya sangat pede di panggung, kamu tidak. Apapun kemudian itu diperlihatkan kepada yang lain, kemudian akibatnya bisa membuat saya tidak lagi memiliki kebanggaan yang sama dan bukan syukur yang muncul. Masih kamu. Ini energi yang sama saudara-saudari, tetapi arahnya berbeda. Maka arahkan energinya ke dalam supaya menghasilkan kebanggaan dan menghasilkan syukur.
Bangga itu merasa penuh dengan diri kita. Kalau saya melihat memandang hidup saya sekarang dengan yang dulu lebih penuh, ruang-ruang kosong terisi, itu kebanggaan. Kemudian yang muncul syukur Tuhan, terima kasih syukur, dipertemukan dengan contoh sederhana, dipertemukan dengan orang-orang paroki Laurentius, Sukajadi, di Bandung, di membentuk saya, lingkungan-lingkungan di sini, kelompok kategori dan siapapun yang membuat saya bisa belajar dan seperti saya sekarang. Itu bangga yang membuat dari introspeksi tadi. Itulah kenapa saudara-saudari, kalau kita bicara mengenai sombong dan merendahkan, sebenarnya merendahkan diri sendiri dalam tanda petik. Itu kan semangatnya Tuhan Yesus yang selalu disebut adalah rendah hati. Maka kita akan membahas bahwa sombong perlu dilawan dengan rendah hati yang sebagaimana dikutip di dalam surat Efesus. Mari kita baca dari surat Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua, sama-sama kita baca. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ada 3 hal tadi saya bahas rendah hati yang berkaitan langsung dengan tema kita mengenai pandangan yang sombong atau mata yang sombong. Mata yang sombong ditunjukkan dengan pandangan yang rendah hati. Rendah hati kalau dibahas menurut bahasa Latin yang merupakan bahasa dari kitab suci Vulgata. Ini menarik sekali saudara-saudara. Di bawahnya yang kita baca bersama-sama itu ayat yang sama, tapi dalam teks bahasa Latin bersama-sama kita baca. Cum omni publicita. Ya sampai di situ dari berarti kamu kesleo kalau diteruskan. Sombong amat loh, sombongan. Oke, sampai di situ. Yang diterjemahkan rendah hati bahasa Latinnya humilitate. Kata ini menarik karena kata humilitate itu akarnya humilitas. Akar dasarnya humus. Ada yang tahu humus? Tanah lapisan yang jelek, hitam di bawah, diinjek-injek orang, lembab, basah, tetapi menumbuhkan sesuatu. Itu humus. Jadi akar kata yang dipakai dalam bahasa Latin rendah hati itu humilitate, akarnya humus. Jadi kalau kita memandang atau kita membayangkan bahasa Indonesia rendah hati agak sulit ya. Rendah hati itu gimana sih? Hatinya rendah itu gimana sih? Tapi kalau kita kembalikan dalam teks bahasa Latin yang namanya Alkitab Vulgata, kita lebih mudah membayangkan rendah hati itu bagaimana. Rendah hati adalah sifat bagaikan humus. Jadi rendah hati adalah sifat bagaikan humus. Humus yang hitam, tanah becek, tanah basah, dan di bawah yang bentuknya seperti nggak karuan begitu. Tapi apapun yang jatuh di atasnya tumbuh dan subur dan menghasilkan sesuatu. Maka saudara-saudari, kalau kita bicara mengenai pandangan yang sombong, lawannya adalah rendah hati. Caranya adalah selalu introspeksi dan bukan ekstrospeksi. Ini perlu latihan loh. Melihat ke dalam itu perlu latihan. Betul, perlu latihan. Kalau kamu sekarang, saudara-saudara, terbiasa untuk selalu melihat keluar dan membandingkan dengan diri sendiri, gerakan itu merugikan sungguh. Dan gak pernah penuh gitu. Betul, gak pernah penuh. Karena saya kira kita semua mengalami dalam psikologi perkembangan kita yang disebut sebagai psikologi religius atau psikologi spiritual. Mengalami kita semua. Tapi kemudian ketika gerakan memandang itu dimasukkan ke dalam diri, kita mulai perlahan-lahan penuh ruang-ruang kosong kita terpenuhi. Ada memandang keluar, tak pernah selesai. Itu seperti treadmill yang muter gitu terus. Pertanyaan juga sama terus. Kayak gitu juga terus. Gitu. Sebab begitu keluar, kamu akan melihat yang lebih tanpa. Itu problem pertama. Nomor 2, ketika kamu melihat yang lebih, kamu cari yang kurang. Mekanismenya begitu. Ketika kamu lihat yang lebih, saya dengan itu kamu cari yang kurang supaya hatinya lebih tenang dan lebih nyaman. Itu menyamankan hati juga. Oh, berhadapan dengan yang lebih rendah yang bisa tanda petik bisa diinjek, itu lebih membuat hati kita nyaman. Terus begitu mekanismenya dan tidak pernah penuh. Maka cara melawan pandangan yang sombong menjadi rumus. Rendah hati, sifat bagaikan humus. Cara praktisnya latihan introspeksi. Terus
Lihat diri sekarang dibandingkan dengan kemarin. Oh kemarin kalau nyanyi males ya. Maaf ini nggak males, tadi nggak males ya. Bukan di sini. Ini partai lain ya, partai lain. Kemarin saya nyanyi males. Hari ini enggak loh, teks kontrolnya luar biasa gitu kan. Sekarang lebih baik, udah ada vibrasinya lebih baik lagi. Itu namanya ini beroperasi. Itu hal pertama yang mau saya sampaikan, jadilah humus, rendah hati sehingga semua yang jatuh ke dalamnya itu tumbuh subur. Bahasa simbolnya adalah lapisan paling awal untuk perkembangan spiritual itu rendah hati. Bukankah Yesus Kristus yang maha tinggi itu merendahkan dirinya dan bahkan dikatakan bahkan mati di kayu salib, menumbuhkan semuanya. Kamu tidak akan berkembang sebagai manusia tanpa kerendahan. Tidak ada perkembangan yang muncul tanpa kerendahan. Dan kerendahan itu justru merupakan tanah yang subur, humus, dan semua yang jatuh di dalamnya akan tumbuh dengan baik. Yuk kita baca Markus 4:8 sama-sama. Sebagian jatuh di tanah yang baik sehingga tumbuh subur dan berbuah. Yang dimaksud tanah yang baik dalam konteks pembicaraan kita adalah tadi rendah hati, bersifat seperti humus dan ekstrospeksi tak mungkin menghasilkan seseorang yang memiliki kerendahan hati. Oke, itu tadi yang pertama, sombong. Yang kedua, saya tidak akan bahas banyak tentang ini. Pandangan yang sombong itu membuat orang merasa stagnansi. Karena kalau saya udah keren, kamu nggak keren, dia udah berhenti di situ, merasa sudah penuh. Padahal kita nggak pernah penuh. Hal yang lain, kalau kamu hebat dan memang yang ternyata hebat, tapi kehebatanmu hanya di situ. Maksud saya begini, kamu mungkin hebat dalam hal bermusik, kamu nggak ngerti otomotif. Kamu mungkin hebat dalam otomotif, kamu nggak ngerti dunia kuliner. Kamu hebat dalam dunia kuliner, kamu nggak ngerti industri pertukangan. Kamu keren industri pertukangan, kamu nggak ngerti teologi. Kamu ngerti teologi, kamu nggak ngerti katekese. Kamu ngerti katekese seperti saya. Tapi orang yang ngerti katekese nggak ngerti tentang musik. Orang yang ngerti tentang musik nggak ngerti tentang dunia tanah. Jadi sebenarnya orang yang merasa penuh itu nggak pernah penuh, cuma di situ aja udah, nggak kemana-mana sebenarnya. Kamu keren dalam bidang-bidang itu, tapi kamu tidak keren dalam bidang-bidang yang lain. Itu aja sebenarnya. Kalau kita memahami dan melihat dunia dan diri kita dengan cara berpikir seperti itu, tidak ada kata lain selain itu. Simpelnya begini. Kapan tuh lampu saya itu rusak, lampu tinggi begini lampu saya. Saya itu nggak bisa ganti lampu loh. Lampu tinggi begini, kalau lampu rendah saya bisa naik apa itu meja gitu. Saya itu nggak bisa ganti lampu dengan colokan panjang itu loh. Tahu ya? Diputar itu saya selalu gagal gitu. Saya panggil koster tolong digantikan. Kosternya berhasil, berarti kan saya on. Gitu aja kan, udah. Mungkin dalam liturgi saya lebih tahu daripada koster, tapi dalam hal soal perlampuan saya tidak lebih hebat daripada koster. Jadi mau ngapain dan mau sombong apa dan mau gimana? Nggak ada hati kalau kita sebenarnya seperti itu. Dalam banyak hal memandang dunia dengan lebih luas, hasilnya pasti rendah hati. Hasilnya pasti rendah hati. Nomor 3, megalomania. Orang sering merasa orang hebat itu ada ilusinya juga. Orang apa itu hebat? Kata ilusinya hebat. Hebat apa? Daripada orang lain lebih hebat daripada saya. Sebutlah contohnya, saya pastor, saya imam, saya nggak memikirkan keluarga, saya memikirkan katekese, oke, tapi ada contoh, saya sebut nama, ada Steph dan Ingrid, orang-orang menikah, orang-orang Katolik harus cari duit, cari nafkah untuk menghidupi diri, tapi mereka berdua dalam bidang katekese jauh melampaui saya. Saya nggak perlu memikirkan uang, saya nggak perlu. Beliau itu mengatur gereja, Steph dan ini rumah biasa. Tapi memikirkan kata saya jauh lebih daripada saya. Jadi sebenarnya kan cuma kucing cuma itu dalam gambar itu. Kucing tapi begitu saya bercermin merasa wah, merasa singa padahal gitu ya. Anak lucu itu apa sih gitu? Itu mau ngapain gitu?
Kalau kita memandang dunia dengan lebih luas, hasil akhirnya selalu sama, selalu rendah hati. Kalau kamu nggak pandang dunia dengan lebih luas, yaitu pergimu kurang jauh gitu aja. Perginya kurang jauh bukan soal fisik loh ya. Kadang-kadang orang pergi jauh fisik ya kemana-mana, tapi dia tidak pernah melihat dunia dengan perspektif yang sesungguhnya. Coba nanti dilihat ulang, siapa yang bisa ganti lampu? Coba di rumah ganti lampu. Coba aja, itu ganti lampu begitu tuh kayaknya gampang ya. Saya lihat poster saya di gereja begini-begini, saya coba aja. Setengah jam frustrasi saya. Jadi bokapnya saya itu memikirkan ganti lampu yang kasih. Gitu. Oke. Bagian ini saya kira selesai. Jadi bagian pandangan sombong, saya mencoba memberi satu insight sedikit mengenai humus, bersikap seperti itu. Yang kedua mengenai lidah dusta, ini menarik juga karena dalam dalam perjanjian baru kita menjadi lebih mengerti apa yang dimaksudkan dengan lidah dusta, karena kemudian lawannya adalah benedicere dalam bahasa Latin. Oke, beberapa hal saya pakai bahasa Latin untuk menjelaskan karena kadang-kadang bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Contoh tadi, humus, humilitas gitu ya. Kalau rendah hati itu nggak terlalu jelas. Jadi saya bukan sok-sokan mau berbahasa Latin, enggak, hanya sekedar mencoba menjelaskan kata-kata yang kadang-kadang nggak jelas. Kita baca 1 Petrus pada pasal yang ketiga ayat 10 bersama-sama saudara-saudari. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi tadi kita yang kedua lidah yang dusta, lawannya adalah ucapan yang baik. Lidah yang baik, ucapan yang baik. Bahasa Latinnya benedicere. Benedicere itu akar kata untuk benedictio. Benedictio terjemahan bahasa Indonesia berkat. Jadi sebenarnya melawan lidah yang dusta dengan berkat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kurang jelas sebenarnya. Berkat itu apa sih? Berkat apa berkat? Nggak jelas. Tapi kalau kita coba tinjau dalam bahasa Latin menjadi jelas. Benedictio. Bene itu kata-kata. Bene itu baik. Dictio kata-kata. Jadi berkat itu harapnya berarti kata-kata yang baik. Maka kalau pastor diundang untuk memberkati dimanapun, kan semua kata-katanya baik. Pernah nggak? Pastor tolong berkati toko saya. Baik kata. Ya Tuhan berkatilah supaya toko ini segera bangkrut. Dan dalam 3 bulan semoga segera ambruk. Ya jangan begitu. Dan orang-orang yang datang di sini keracunan makanannya, itu nggak ada. Nggak pernah ada. Justru karena berkat artinya benedicere, benedictio, kata-kata yang baik. Itu artinya berkat. Jadi berkat secara harafiah itu kata-kata baik. Jadi kalau misalnya ngomong maaf angin, itu berkat apa bukan? Ini disensor bagian ini nanti ya. Ini kena lagi di Bandung kan ngomongnya begitu ya. Gitu kan. Ini berkat apa bukan? Saya nggak tahu apakah itu berkat apa bukan. Tapi kurang lebih kita mengerti apa yang dimaksudkan. Maka saudara-saudari, kalau kita bicara mengenai lidah dusta, kita memperlawannya dengan lidah baik, kata baik, dan yang bicara berkat. Sekarang kita akan lihat bagaimana Alkitab bicara mengenai berkat, supaya kita bisa melawan lidah yang dusta tadi. Karena harus dihindari kata-kata Alkitab juga kata Alkitab. Yuk kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 bersama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah. Bagian bawah benedicit, benedicere. Jadi kalau Allah memberkati mereka, harafiah, saya mengatakan harafiah, Allah memberi kata-kata yang baik tentang mereka. Itu maksudnya. Allah ngata-ngatain mereka, tapi ngata-ngatain di sini bukan ngata-ngatain yang buruk, tapi Allah ngata-ngatain yang baik tentang mereka, yaitu tentang manusia yang diberkati, maka hal-hal yang baik. Kemudian Kejadian 9 ayat 1 itu mengulangi Kejadian pasal yang pertama. Yuk kita baca bersama-sama. Lalu Allah memberkatimu dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah.
Kalau kita membaca Kejadian 1 dan Kejadian 9, ada selingan di dalamnya namanya air bah. Air bah itu karena kejahatan memuncak, maka dibacanya sederhana. Bahkan ketika kejahatan manusia mencapai puncaknya, Allah tetap ngapa-ngapain yang baik. Itu kan yang diperhatikan bagi junjungan kita Yesus Kristus. Ketika berjalan menuju Golgota, ketika ada di kayu salib, bahkan ketika dalam perjalanan stasi-stasi jalan salib itu tak pernah satu kata pun yang buruk keluar dari dunia. Bahkan ketika kejahatan memuncak dan terjun pada, tidak ada makian, tidak ada kutukan, bahkan dikatakan mendoakan mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Ini kan kira-kira mirip dengan orang-orang Kristen pengikut Tuhan Yesus ini kan. Ketika di jalan diselip sedikit lalu yang muncul kan kata-kata baik kan biasanya. Serat gitu, terpujilah engkau. Semoga kaya, gitu kan? Biasanya gitu kan? Kalau orang-orang itu apalagi ikut PDKT pasti begitu. Kalau yang nggak begitu ya pasti nggak ikut PDKT. Kan begitu, kata-kata berkat yang muncul kan? Gampang sekali sebenarnya. Dibayangkan gampang sekali, tapi kalau dilakukan, dan saya mencoba mengingatkan hal-hal seperti itu, bahwa berkat itu pertama-tama memang dari kata-kata yang baik. Kenapa harus demikian? Begini saudara-saudari, namanya ada di bilangan 6 ayat 27, memberkati sebenarnya tanda petik menyeret nama Allah. Jadi setiap kali hal-hal yang baik yang keluar pada kita sedang meletakkan nama Allah atas diri orang ini. Jadi setiap berkat yang muncul itu menyeret nama Allah. Sementara kebalikannya menyeret yang bukan Allah. Apa yang bukan Allah? Sebentar saya keluar dari tema ini untuk menjelaskan. Berkat dalam bahasa Latin benedictio, kata-kata baik. Sementara kutuk dalam bahasa Latin itu maledictio. Male dari kata malus itu kata yang sama yang diucapkan dalam Bapa Kami bahasa Latin. Bapa Kami bahasa Latin kalimat terakhir berbunyi amalo dari kata malus. Bapa Kami kalimat terakhir berbunyi bebaskanlah kami dari yang. Gak usah lihat saya ngomongnya saya. Semangat banget. Bebaskanlah kami dari yang jahat, tapi yang dimaksud dalam doa Bapa Kami bukan jahat dalam arti perbuatan jahat loh ya, harap dimengerti. Tapi jahat si jahat dari setan. Maka maledictio, kata-kata jahat artinya kata-kata yang menyeret si jahat untuk datang. Itu yang dimaksudkan. Maka sebenarnya kata-kata seperti makian, kata-kata seperti yang muncul-muncul begitu, ini menyeret si jahat. Berkebalikan dengan itu, kata-kata baik benedictio menyeret kebaikan. Yang dimaksudkan menyeret kebaikan di sini adalah sesungguhnya Allah sendiri, Sang Maha Baik. Oke, itu mungkin tema sedikit agak berputar-putar. Ini saya mau mencoba memberikan perspektif yang lebih luas, bahwa mungkin kata berkat nggak terlalu jelas, kata kutuk nggak terlalu jelas, tapi kalau dijelaskan pakai bahasa Latin menjadi lebih jelas. Maledictio, benedictio. Ada sesuatu yang lain, entitas yang lain yang bukan dari dunia ini, yang terbawa dan turun ke atas orang itu atau situasi itu ketika kata-kata benedictio berkat diucapkan, bahkan ada yang sebaliknya. Hal yang lain yang kemudian datang pada kita. Itulah kenapa kita perlu latihan senantiasa untuk memberkati, sebab untuk itulah kita diutus. Mari kita baca bagaimana bahwa memberkati itu meletakkan nama Allah di atas orang. Kita baca bilangan 6 ayat 27, saudara-saudari. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ini konteksnya Tuhan mendikte bagaimana cara memberkati. Nanti boleh dibaca supaya konteksnya lebih kelihatan. Tapi kalau nggak baca nggak apa-apa, percaya aja kalau sudah baca gitu ya. Saya baca bagian ini, Tuhan memberikan perintah nanti kalau orang bisa mau diberkati, gini tuh berkatnya. Dan memberkati itu berarti menaruh nama Tuhan di atas orang-orang yang diberkati. Itulah berkat sesungguhnya, menyeret yang ilahi untuk datang kepada apa yang didoakan, untuk dikata-katai secara baik. Itulah kenapa memberkati tandanya sampai hari ini dalam tradisi gereja Katolik, memberkati tandanya penumpangan tangan. Meletakkan tangan itu maksudnya menumpangkan tangan. Dalam
dalam kebudayaan PDKK umum sekali kan menumpangkan tangan. Itu kan memberkati sekali. Kenapa gerakannya menumpangkan atau meletakkan tangan? Sebab ini simbol sebenarnya. Ini meletakkan yang baik dalam arti Tuhan sendiri, dalam arti kekuatan Tuhan sendiri kan kita serahkan. Orang mau didoakan ditunggangi tangan. Imam ditahbiskan, ketika kita haruskan utama, setiap imam yang ditunggangi tangan, meletakkan tangan. Ini yang dicontohkan oleh junjungan kita Yesus Kristus. Yuk kita baca Markus 10 ayat yang ke-16 sama-sama. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati. Kemudian gerakannya simboliknya meletakkan, menumpangkan tangan. Tumpang tangan inilah merupakan tanda Tuhan hadir dalam orang ini. Ada yang manis banget setelah ini. Ini manis sekali. Ini barangkali nggak pernah muncul dalam kesadaran kita, tapi ini sungguh manis. Ini adegan yang so sweet kalau menurut saya. Jadi kita baca Lukas 24 ayat 51 bersama-sama. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan ini konteksnya Tuhan Yesus yang naik ke surga. Perhatikan kata kerjanya. Ulangi sama-sama dari kata dan ketika ia sedang memberkati mereka dan seterusnya dan terangkat seterusnya. Boleh dibayangkan? Boleh dibayangkan? Jadi Tuhan Yesus Kristus, saya harus taruh di sini supaya bisa mempraktekkan. Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, terangkat ke surga. Kata kerjanya apa? Sedang. Artinya beliau naik ke surga dalam keadaan sedang memberkati. Ini kira-kira begini terus naik supaya kelihatan turun dulu ya. Saya kan bukan Yesus jadi nggak bisa naik beneran gitu ya. Supaya kelihatan gerakannya saya turun dulu kan ya. Begini kan. Ini terus sambil begini kan. Terus makin tinggi tapi begitu terus karena sedang memberkati. Nanti kalau yang kuliah teologi boleh tanya dosen Alkitab. Ini kata kerjanya memang sedang. Kenapa saya katakan ini so sweet bagi saya? Tuhan Yesus Kristus naik ke surga artinya meninggalkan kita, tapi tak pernah benar-benar meninggalkan kita. Maka tadi lagu itu betul. Jadi bahkan ini bahasa gambaran. Saya mau menggunakan bahasa gambaran itu harus pakai imajinasi. Tentu tidak lihat, tapi ini bisa dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus yang naik tadi itu begini, naik ke surga, sampai di surga duduk di sisi kanan Bapa, tangannya masih begini. Jadi sampai hari ini saudara, Yesus tuh nggak pegel-pegel begini tangannya. Tapi ini jangan dicatat harafiah loh ya, jangan dicatat harafiah. Oh berarti Yesus begini, terus jangan gasnya, jangan begitu. Ini bahasa imajinasi religius yang artinya bahkan ketika beliau berpisah secara fisik dengan kita, tak pernah benar-benar meninggalkan kita. Terangkat dalam keadaan sedang memberkati dan terus memberkati. Sedang itu tak pernah ada ujungnya begitu. Barangkali apa yang dimaksudkan dalam Injil Lukas 24 ayat 51 ini seperti itu. Itulah Yesus yang terangkat ke surga dengan tak pernah benar-benar meninggalkan kita. Yuk kita baca dalam dalam surat Petrus yang pertama ayat yang ketiga ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dibantu, yaitu memperoleh berkat. Jadi memberkati dan untuk memperoleh berkat artinya dapat terus memberkati, dapat terus memberkati. Dan bentuk memberkati yang paling simpel, ini yang paling simpel loh ya, memberkati dan menjadi berkat itu bentuknya ada banyak. Kalau kita uraikan sendiri nanti tentu saja ada banyak. Tapi karena tema kita lidah dusta, lidah buruk, lidah busuk, ucapan busuk, omongan buruk, maka bentuk yang paling sederhana adalah memberkati benediksio dari kata-kata baik dan keluar dari kita. Contoh yang simpelnya adalah orangnya sudah 3 bulan nggak ikut
PDKT umpamanya. Begitu datang, tumben lu. Ini kan udah pandangannya gak jelas, terus kata-katanya buruk ya. Lalu di sini nggak ada yang begitu, di sini nggak ada. Ini baru itu kata ya, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan tidak dusta tadi itu lawannya persis adalah memberkati, benediksi. Itu gampang tapi sulit. Karena begitu ringan untuk diucapkan, begitu. Tapi saya akan memperpanjang karena kata-kata yang baik sekarang tidak hanya benar-benar kata-kata dari mulut, tapi juga lewat alat-alat ini. Kata-kata dalam arti mulut kita ini kan sekarang diubah menjadi jari ya. Maksudnya adalah, ngerti maksud saya ya? Maksud saya adalah kalau kita dalam omongan sehari-hari kan dengan mulut. Tapi mulut kita untuk masuk dalam alat gadget itu kan sekarang dengan di jari kita mewakili mulut sebenarnya dalam arti tertentu. Maka penggunaan alat-alat itu, komentar-komentar, cara-cara kita menanggapi dan seterusnya sebenarnya juga masuk dalam kerangka mereka. Karena di dalam dunia medsos ada banyak kata-kata yang tak pernah menjadi berkat. Bahkan seringkali kata-kata dalam medsos itu merusak juga batin, jiwa, spiritual orang juga bahkan bisa rusak gara-gara membaca, terpapar dan semuanya dengan dunia medsos ini. Yuk kita baca bagaimana Alkitab mengajari kita cara memperoleh berkat. Kita kutip dari surat pertama Petrus ayat yang ketiga, bab 3 ayat yang ke-10. Baca sama-sama. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan. Tuhan jelas sekali memberikan petunjuk kepada kita. Jadi bibir ucapan memang bisa membunuh. Bibir ucapan membuat karakter orang mati dan lain sebagainya. Kalimat lanjutannya pada ayat yang ke-11 sama-sama kita baca. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Kita katakan sejauh itu ada pada kekuasaanmu, berusaha untuk berdamai. Meskipun kadang-kadang perdamaian tidak selalu mungkin karena otoritas tidak ada pada kita. Tapi sejauh kamu punya kesempatan, kita katakan berusaha mencari perdamaian. Kalimat terakhir dalam ayat yang ke-12 sama-sama. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita perhatikan ini perbuatan. Kalau mulut tadi itu juga perbuatan, tapi semua diawali dari menjaga lidah dan menjaga hidup. Awalnya dari situ. Karena justru kekuatan kata-kata itu muncul dalam hidup kita. Saya akan keluar dari tema ini. Dunia diciptakan dengan apa? Menurut kitab Kejadian, dunia diciptakan dengan apa? Firman itu apa? Kata-kata. Dunia diciptakan dengan kata-kata. Ada yang suami istri di sini? Angkat tangan. Yang jajar suami istri? Nah, ada di sini ya. Kenapa nggak akan dibunuh, Bapak? Suami istri ya. Dulu menikah di mana, Pak? Ibu menikah di mana? Oh sama, tentu saja ya. Saya curi kalau Bapak di Bandung, Ibu bilang di Jakarta, lah ini di mana? Di Bandung ya, di paroki apa? Di Pandu ya. Oke. Udah itu juga dugaan ya. Biasanya kan juga begini. Ayo, jadi saya agak bingung sih ya. Sejenak saya bingung saya di kota apa gitu. Masih saya masih di Bandung kan ya. Ya di Pandu. Bapak dan Ibu menikah dan ini kan suami istri ya. Apa yang membuat mereka jadi suami istri sebenarnya? Yuk kita berpikir sebenarnya. Apa yang menjadikan Bapak dan Ibu yang menikah di Gundang itu juga orang yang bukan mandi tadi? Suami istri. Kata-kata. Ketika pastor mengatakan sah suami istri, pulang jadi suami istri. Pulang jadi suami istri. Ya cuma begitu diberi kata-kata ini sah suami istri jadi suami istri.
Saya ditabiskan di mana? Religius itu. Di situ tuh, gereja itu. Gereja itu gereja kampung halaman saya di situ. Saya jadi pastor ini. Apa yang menjadikan saya pastor? Kata-kata. Ketika uskup mengatakan, ya pokoknya panjang doanya ya, saya nggak usah berulang nanti habis waktunya kan. Ya. Yang menjadikan saya pastor, yang sejam yang lalu sebelumnya saya bukan imam, bukan pastor, tapi begitu diberi kata-kata keluar pastor ini orangnya. Dunia dibentuk oleh kata-kata. Kita kejadian mengatakan dunia diciptakan dengan kata-kata. Setiap orang yang menikah kata-kata sakramen Anda diampuni dosanya itu karena apa? Kan mau perpaskan mau pasca kan? Bagaimana Anda mengetahui Anda diampuni dosanya? Aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata-kata saudara. Kata-kata melepaskan kamu dari ikatan api neraka. Kan gitu. Itu kata-kata. Yes. Pulang dari sini orang ini lolos dari api neraka. Kan kita gitu simpelnya dalam bahasa teologi kan begitu. Jadi kata-kata mengubah kita. Bahkan kata-kata itu membentuk dunia. Maka sebenarnya kalau kita memikirkan sekali lagi, kata-kata itu sudah kuat sekali. Oke, contoh lain. Sekarang lebih pada mental atau psikologis. Ketika ada orang sedih, dan kemudian orang bercerita atau apapun, sharing curhat apapun namanya, kemudian kita memberikan satu peneguhan, biasanya orang itu pulang dengan lebih tenang kan? Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Atau contohnya kita ketemu dengan seseorang dan kemudian ribut atau apapun namanya, kemudian pulang dengan terluka hatinya. Apa yang melukai kita? Kata-kata juga begitu kuat kata-kata sesungguhnya. Nah, lidah dusta itu lidah busuk, lidah buruk. Kita perlu latihan terus untuk memanfaatkan anugerah yang begitu besar dari awal mulanya. Oke, ini dekat dengan orang-orang PDKT. Di dalam cerita Pentakosta yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, anugerahnya anugerah apa sih? Anugerah kata-kata. Anugerah kata-kata. Sehingga para rasul menceritakan karya agung Tuhan, mereka mendengar dalam kata-kata bahasa mereka sendiri. Anugerah Pentakosta, anugerah Roh Kudus, pertama-tama anugerah mengenai kata-kata. Jadi begitu pentingnya yang sesekali dalam hidup kita sering tidak atau terlalaikan, terlupakan untuk menyadari begitu kuatnya ini. Maka saudara-saudari, sekarang kita belajar apa kata gereja Katolik dalam katekismus. Tadi kan Alkitab, sekarang saya coba bawa kepada katekismus, karena biasanya saya kalau bicara mengenai katekese, jadi nggak pernah untuk nggak ngutip katekismus. Yuk kita baca dalam katekismus 1078, sama-sama kita baca. Memberkati adalah satu tindakan ilahian dan saya tidak akan ulangi penjelasannya. Ini yang tadi saya jelaskan. Kalau dirumuskan menurut katekese begini. Jadi memberi hidup penciptaan ini maksudnya itu dengan kata-kata, dengan benedictio, asal mulanya dari Tuhan. Jadi benedictio, kata-kata menciptakan dunia, hiduplah dunia, adanya dunia, asalnya dari Bapa. Begitu luar biasa. Yuk sekarang kita baca lanjutannya. Berkatnya benedictio eulogia adalah serta sabda dan anugerah. Oke, mungkin agak sulit dipahami, tapi bahasa simpelnya kata-kata itu sering memuju, bukan kata-kata kosong. Apalagi kalau bertindaknya Tuhan. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Gak usah Tuhan sekali. Seringkali kita pun begitu. Begitu kita mengatakan maaf ya, bodoh, jadi bodoh gitu. Anak setan, lah bapaknya siapa? Jadi kata-kata itu sering memujuk dalam hidup kita. Hanya kita menyepelekan isinya gitu. Kita baca lanjutannya, sama-sama kita baca. Kalau dihubungkan dengan manusia, maka perkataan berkat itu berarti
penyembahan dan penyerahan diri kepada siapa? Dengan ucapan terima kasih. Ini menurut saya satu insight sedikit baru. Jadi penyembahan biasanya kita pahami terjadi dalam PDKT. Penyembahan terjadi dalam Ekaristi Kudus, bukan? Tapi sekarang kita tahu penyembahan bisa terjadi ketika Anda nyetir di jalan yang macet dan menjadi jalan. Dan itu penyembahan. Gereja Katolik mengatakan kata-kata berkat bisa menjadi sebuah penyembahan dari kita. Sebuah contoh ketika begitu macet Anda dipotong dan di saat itu juga Anda bisa mengatakan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, berkati. Itu penyembahan terjadi bukan di ruang kudus, tapi penyembahan terjadi di dalam ruang-ruang yang tak pernah dianggap sebagai ruang kudus. Nah, saya mau memberikan perspektif sebentar. Ternyata penyembahan bisa terjadi di sembarang tempat, bahkan di tempat-tempat yang biasanya kita mengira atau menganggapnya sebagai tempat-tempat yang tidak kudus sama sekali. Dan ini ajaran gereja Katolik, bukan kata-kata saya. Bukan kata-kata saya. Saya sengaja ngutip KGK itu supaya ini bukan hanya opininya Pastor Bayu, tapi ini kata-kata iman gereja Katolik yang resmi, official teaching, ada dalam katekisme. Maka barangkali pulang dari sini, yuk kita lakukan penyembahan tidak hanya setiap hari apa Kamis, bukan ya? Tidak hanya setiap Kamis, tapi juga Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, setiap hari di mana-mana. Bisa di kantor, bisa di dapur, bisa di sekolah, bisa di rumah sakit, bisa di jalan raya, dan itulah tempat penyembahan kita. Amin. Ini mengagumkan sekali sebenarnya. Gereja Katolik bisa merumuskan seperti ini, itu saya heran juga ya. Ketika membaca, oh KGK kok seperti itu. Oke, ini saya lewatkan saja. Ini nggak penting-penting amat, jadi sudah jelaskan beberapa hal yang sudah saya jelaskan. Saya kira ini cukup menjadi hal yang penting juga untuk saya tekan. KGK 1080. Yuk baca sama-sama. Tetapi sejak Abraham berkat ilahi meresapi sejarah manusia yang berjalan menuju kematian supaya mengarahkannya kembali menuju kehidupan, menuju asal. Jadi menuju asal. Bahasa simpelnya ini kalimat katekesis selalu agak berpusing-pusing muter sana. Kalau pakai bahasa simpelnya, begitu kita melakukan penyembahan yang duniawi tadi itu, dengan kata-kata kita makin banyak membuat penyembahan di mana-mana, kita sedang mengembalikan dunia pada asal mulanya. Ini logika simpelnya. Ketika di jalan raya orang saling maki, itu Eden tidak ada. Tapi ketika jalan raya dikuasai oleh orang yang tidak saling hormati, situasinya berubah. Ini pemikiran yang sederhana dan simpel untuk mencoba menggambarkan itu. Kembali menuju pada kehidupan itu maksudnya seperti itu. Jadi memberkati, berkat itu sebenarnya mengarahkan kembali kepada hidup. Ketika ada di rumah, contoh orang yang hidup dalam keluarga, ketika tidak lagi hardikan, teriakan, ya mungkin tetap ada ya kalau pagi-pagi mama-mama itu kan suka teriak, ya tetap ada, tapi ya agak-agak lain barangkali karena mau memberkati. Jadi besok pagi kalau membangun anak, Salam Maria beneran makin dalam tidurnya ya, tentu saja begitu. Enggak gampang kan orang nggak punya anak jadi bisa ngomong begitu ya. Saya juga pernah jadi anak, tidak mama saya juga sama begitu. Bagikan 16:69 baca sama-sama. Setiap orang yang dibaptis dipanggil dan untuk tidak kurang jelas, tinggal dilaksanakan tadi apa yang saya sampaikan. Lakukan penyembahan di segala tempat. Jadi panggilan kita saudara-saudari menjadi berkat dan memberkati, artinya melawan lidah dusta. Lidah dusta artinya lidah buruk, lidah jahat, lidah busuk. Lawannya apa? Ini benediksio. Caranya bagaimana? Latihan. Kita kalau nggak latihan nggak bisa. Terakhir, tangan pembunuh. Ini sebenarnya cukup jelas sih, karena saya kira kalau
mungkin yang pertama tadi pandangan sombong, kita sering jatuh di situ. Yang soal pertama, lidah busuk, kita mungkin juga sering jatuh di situ. Tapi saya kira kalau lidah tangan pembunuh, ya ini mungkin kita di sini tidak akan sampai pelaku-pelaku mengenai pembunuhan. Maka saya tidak akan bahas banyak. Saya hanya tunjukkan bahwa tangan pembunuh alias tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Alkitab bicara banyak tentang pembunuhan, ya misalnya contoh dalam Keluaran 20 ada perintah dalam Dekalog ke-10 perintah bahwa jangan membunuh. Kenapa jangan membunuh? Dijelaskan dalam Kalimat 2258. Sama-sama kita baca. Kehidupan manusia adalah kudus. Hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir. Jadi pembunuhan sebenarnya dalam kerangka kata Yesus, pembunuhan itu menjadikan diri sendiri Tuhan. Karena yang berkuasa atas hidup adalah Allah. Nah kalau aku melakukan pembunuhan, saya jadi Tuhan atas kehidupan seperti yang dijelaskan dalam KGK 2258. Jadi saya mau mengajak juga perintah kelima pembunuhan sebagai dosa berat juga kaitannya dengan mungkin kalau ini beberapa di antara kita bukan yang di sini tapi orang Katolik maksudnya kalau pembunuhan langsung bunuh orang mungkin tidak, tetapi kalau bunuh jamin barangkali iya. Nah ini yang dijelaskan di dalam KGK 2257. Jadi saya mau mengarahkan ini bahkan manusia kecil yang ada dalam perut seseorang itu bisa dibunuh karena banyak hal alasan macam-macam, dan itu sebenarnya sama dalam kerangka pemahaman gereja Katolik itu pembunuhan, bahkan pembunuhan kepada manusia yang bahkan untuk minta tolong pun belum bisa. Itulah kenapa aborsi atau abortus selalu dianggap sebagai kekejaman yang sempurna. Itulah kenapa orang yang melakukan abortus mendapatkan ekskomunikasi secara langsung dalam gereja. Begitu pengakuan dosa dilepaskan dari dosa, tapi juga sekali dilepaskan dari hukuman ekskomunikasi. Ada dijelaskan dalam KGK 2274. Sama-sama kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi sejak saat pembunuhan. Oke, saya hubungkan dengan aborsi karena barangkali kalau pembunuhan yang dewasa mungkin tidak, tapi pembunuhan kandungan mungkin ada di antara umat kita. Saya mau tekankan saja ajaran gereja Katolik tentang janin, begitu pembuahan itu adalah manusia, bukan hanya sekedar seonggok darah, gumpalan daging dan apa. Begitu pembuahan terjadi itu manusia. Maka jika pernah di antara kita melakukan itu dan belum pernah mengaku dosa, datanglah kepada imam dan katakan saya telah melakukan dosa pembunuhan janin alias aborsi dan mohon diampuni. Entah apapun alasannya, Tuhan gak pedulikan alasannya kok. Yang Tuhan pedulikan adalah kita datang dan memohon kerahimannya di hadapan tahta kerahiman yang merengkuh seperti anak yang hilang yang kembali. Maka bagian ketiga saya tidak bahas panjang lebar, saya kaitkan dengan soal-soal yang terkait dengan. Baik, begitu saudara-saudari, semoga ada hal yang sedikit bisa kita laksanakan terkait dengan tiga hal yang hari ini kita bahas: pandangan yang sombong, lidah yang buruk, dan yang ketiga tangan pembunuh yang tak bersalah. Dua yang pertama, yuk latihan yuk, dan membuat dunia ini menjadi tempat penyembahan kita di mana. Perluaslah tempat penyembahanmu, tidak hanya di ruang doa, tidak hanya di ruang kudus, tapi di segala jengkal tanah di atas muka bumi. Terima kasih. Shalom alaikum.
Tapi bisa lagi. Satukan hati dalam doa. Kalau Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kita belajar mengatasi mata sombong dengan introspeksi diri, tidak dusta dengan benediksio, dan tangan pembunuh dengan menghargai kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Romo Bayu yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk setiap karya pelayanannya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik, biar setiap pelayanan yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran serta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka, anugerahkan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Kelvin, Pastor Bogart, Pastor Alo, dan Pastor Ricky, serta para imam lainnya. Anugerahkan kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit dan menderita. Semoga Engkau memberkati dan mendampingi mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa bagi mereka semua yang hadir dalam PD malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan-Mu, memuji dan memuliakan-Mu, dan melayani serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan menghayatinya dengan setia dan tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ininya Bapak, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan PD dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, Bapak Ibu, gimana? Terberat hati? Siapa yang terberat hati? Oke, sungguh banyak ya. Nah, saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk tadi sudah diberitahu memperluas kerajaan Allah. Sungguh Tuhan kita sangat baik dan baik. Kita mau persembahkan yang ada di dalam hidup kita. Sungguh sangat punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tapi aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan.
kami dari Persekutuan Doa Laurentius mengucapkan terima kasih kepada Rama Bayu untuk renungannya luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Ya, jadi kita tahu gimana kita harus berlatih. Pertama harus Proteksi diri. oh iya, introspeksi diri ya, rendah hati ya. Jadi seperti homosen kedua berarti apa tadi? Ada yang masih ingat? Oh iya, berkata-kata dengan baik sehingga kita dapat menjadi berkat, membawa berkat bagi sesama. Oke. Oh iya, nanti persembahan kasih kalau mungkin ada yang mau mempersembahkan lewat QRIS juga silakan nanti di scan barcode ya. Kemudian terima kasih juga kepada tim yang sudah melayani, yang sudah bertugas pada malam hari ini. Terima kasih dan tak lupa juga kepada seluruh umat yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih, jangan lupa ya minggu depan datang lagi karena minggu depan tema kita sungguh luar biasa ya. Di dalam masa Prapaskah ini kita mau memperbaiki, mau introspeksi tadi ya. Nah, 7 hal yang dibenci Tuhan itulah temanya. Minggu depan kita akan masuk ke dalam Amsal 6 ayat 18, hati yang membuat rencana jahat, kaki yang lari menuju kejahatan. Ya, bersama Pastor Didi Lakmidi OSC. Ditunggu kehadirannya di ruangan ini tanggal 12 Maret jam 7 malam ya. Tapi nanti jam 6 ya karena akan didahului dengan makan dulu ya minggu depan juga ya. Oke. Ya, jadi diundang jam 6 untuk datang. Kita mau makan dulu, kita mau dinner dulu supaya sehat katanya ya, nggak makan malam-malam. Soalnya kalau biasa kita malam makan supaya sehat. Oke. Next, doa syafaat seperti biasa hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 jam 6:30 malam di ruangan di bawah ya. Ada yang kenal siapa yang difoto ya? Oke, itu doa syafaat kita, seluruh umat diundang hadir. Kita mau sama-sama berdoa. Next. Nah, PD PKK Santo Laurentius juga mengundang umat untuk bersama-sama melakukan doa pembuka kerahiman ilahi setiap hari lewat Zoom. Ya, jam 14.45 mulainya, masuknya lebih awal ya. Nah, silahkan di foto ini ID dan passwordnya ada. Oke, kemudian next. Bapak Ibu yang mempunyai wujud-wujud doa, silahkan untuk tuliskannya di kertas yang disediakan di depan meja pendaftaran rumah PD dan nanti dimasukkan ke dalam kotak doa. Nanti tim doa Santo Laurentius, PD Santo Laurentius akan mendoakan wujud doa Bapak Ibu semua. Oke, next. Nah, mulai tahun ini PPK PKK Keuskupan Bandung mengadakan misa Jumat pertama dan adorasi. Ya, setiap bulan di Jumat pertama ada adorasi. Nah, untuk bulan Maret ini akan dilaksanakan besok hari Jumat jam 6 Maret jam 11.45 jam 12.4 ya siang hari di Maulana Yusuf nomor 5 bersama Pastor Yohanes Akruce Kristiono Hartanto. Ya, diundang hadir semua Bapak Ibu semua. Oke, demikian pengumuman. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari saat ini kita mau menutup persekutuan doa kita. Kita mau berdoa. Saya undang Pastor Bayu, Rama Bayu untuk berdoa penutup dan juga sekalian memberikan berkat untuk kami semua. Kita berdiri berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kyrie
atas anugerah-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami, tumbuh baik. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Ya Kristus, kiranya dalam diri kami, dari hati dan mulut kami, keluar kata-kata memberkati. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Ya Kristus, kiranya Kau tumbuhkan iman dalam hati umat-Mu yang terwujud dalam perkataan dan tindakan. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terlimpahlah berkat Allah bagi saudara-saudari, berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat kesejahteraan jasmani dan rohani demi bertumbuhnya iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kasih Rama, yuk kita colek kiri kanannya ya. Kita yuk